4, 5, 6, 7 ya. Duduk. Ya gini nih, kalau lagi PDKT alias pendekatan, dunia serasa milik kita berdua aja. Alah, atuh sahabi mah di dia, turun ah. Atuh. Kenapa nggak sekalian? Entos ah di dia isin atuh di ditu mah ya jamin. Awe nyalina ka ditu lah. Abi ngantesan di dia. Yaudah. Nih, nanti kita buat makanan bareng ya. Tunggu ya Neng, aku cuma sebentar kirim barang ini aja kok. Aduh, bas ketak. Pandu. Iya teh. Sekalian atuh bantuin di sini. Aduh, nggak bisa teh. Aku udah ditungguin. Ih, si Gundul mah malah ngobrol sama perempuan. Beneran teh, nggak bisa. Ih, si Ama malah ngobrol berduaan sama perempuan, kan ditungguin lama. Neng, yang berdua siapa? Cemburuan aja sih si Neng. Sok. Masa? Berduaan. Kira mah berduaan, orang gak kelihatan saya dari sana, si A-nya di sini. Makanya. Tanya dulu, lihat dulu. Iya, maaf. Main tuduh-tuduh aja. Iya, Ini juga maaf. mau setor das ketan. Ya udah deh. Oh iya, Neng. Ini si Teteh minta bantuin di sini. Karena karyawannya pada nggak masuk. Atuh, ini gimana jadi nggak bikin karedoknya? Jadilah, Neng. Ntar abis bikin ladu, baru kita bikin karedok. Udah deh, tapi jangan lama-lama ya, jangan genit juga. Iya, Neng, iya. Ya udah kalau gitu, saya pergi duluan ya. Iya. Dasar awewe. Lor, kali ini aku lagi berada di Bayongbong, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Ada yang tahu ladu gak Lur? Pasti bagi sebagian orang asing yo dengan ladu. Ladu adalah cemilan khas dari Garut, berbahan dasar beras ketan. Penjemuran dilakukan kurang lebih 1 hari hingga benar-benar kering. Yang sudah dijemur ini sepertinya udah kering nih. Mantap, berarti siap untuk diproses berikutnya. Proses sangrai ini bertujuan agar kadar air pada beras ketan benar-benar hilang. Selain itu dapat memberikan rasa gurih dan juga lebih tahan lama. Kang, Ya, Mas. ini Kang, ini udah selesai disangrai. Oh iya, siap. Ini dua kebetulan ini udah beres disangrai. Tolong dibikinin ladu ya. Oh, iya. Saya bawa dulu ya. Oh iya, Mas. Kalau udah kering gini, artinya langsung siap digiling Lur. Untuk membuat ladu, pertama kita harus rebus gula merah hingga larut. Kemudian langsung masukkan kelapa yang sudah diparut. Jangan lupa juga masukkan garam secukupnya yo. Jika airnya sudah mau menyusut seperti ini, saatnya masukkan tepung beras ketan yang sudah digiling. Mana tuh? Udah beres tuh? Udah campur semua, tinggal nunggu matang. Begitu. Oh iya, sekarang saya yang lanjutin aja. Oh, iya. Kang, boleh nggak Kang minta pengetahuan internya? Oh, boleh. Ambil aja, kan. Ya, atur dulu ya Kang ya. Ya, sama-sama, Bang Dulu. Kalau sudah mateng,
bisa langsung di packing lur. Hanya tinggal dibentuk lonjong. Setelah itu balur dengan pilihan toppingnya. Jadi nih gak bosen toh lur. Lur, kali ini Neng Selda mau masak karedok. Pertama kita buat bumbu karedoknya dulu nih lur. Haluskan cabai rawit, bawang putih, kencur, dan garam hingga halus. Kemudian masukkan gula merah dan haluskan. Selanjutnya masukkan kacang tanah yang sudah digoreng. Setelah halus, masukkan kentang yang sudah dikukus. Tapi ingat, sebelumnya dikupas kulitnya yo. Ulek halus kentang, lalu tambahkan air secukupnya. Ih, Aa dari mana aja sih, ini udah mau jadi tahu. Ah, si Eneng, kan tadi bikin ladu. Emang bikin ladu simsalabim langsung jadi. Lama banget. Si Ama. Bentar Neng, buatin adonannya dulu. Adonan? Kan kita mau bikin karedok. Ini mau buat adonan burrito. Jadi buat makan karedoknya kita pakai kulit burrito. Ya udah deh, boleh. Saatnya aku membuat burritonya nih lur. Kita buat dengan tepung ketan hitam. Tambahkan garam, minyak, dan air panas. Uleni hingga kalis yo lur. Pipihkan adonan burrito dengan kayu hingga tipis. Lalu cetak hingga berbentuk bulat. Sambil aku cetak burrito, Neng Selda tinggal potong kacang panjang dan campurkan dengan bumbu karedok yang tadi kita buat. Jangan lupa potong timun, terong, juga kol dan campurkan pada bumbu karedok. Udah jadi Neng karedoknya? Udah nih, A. Nih kulitnya udah siap, tinggal dipanggang aja nih Neng. Ya? Tinggal dulu ya, mau beres-beres yang di UMKM dulu. Ya udah, nanti biar Neng ini panggangin ya. Tinggal dulu ya Neng ya. Iya, A. Lanjut, panaskan wajan tanpa minyak. Masukkan adonan burrito. Lalu dipanggang lur. Setelah adonan matang, masukkan isian karedok dan lipat menyerupai pancake. Nah, sudah jadi deh nih burrito karedok ala gundul. Ayo Neng, kita makan. Aa udah lapar nih, habis kerja. Rasa gurih dan manis yang mendominasi, dicampur sedikit pedas, bener-bener pas banget. Antioksidan dari beras ketan hitam ini cukup tinggi loh lur, sehingga dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker. Selain itu, kandungan vitamin B kompleksnya dapat membantu meningkatkan energi dan fungsi otak. Kalau gini, kayaknya sih makan satu gak akan cukup ya lur. Kuliner Meksiko dengan nuansa Pasundan emang ajib lur. Monggo lo yang mau coba di rumah. Jangan kumpul, sabar semua orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya.
sore lur. Anak-anak kalau udah main air memang paling semangat yo. Oh iya, petualanganku hari ini ada di Desa Wanajati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aku lagi diminta Pak Ahmad untuk panen ikan lele nih. Kata Pak Ahmad, ikan-ikan ini sengaja dipelihara untuk nantinya diberikan kepada warga desa. Pak Ahmad baik banget ya lur. Omong-omong, udah aku surutkan airnya, tapi kok ikannya jarang kelihatan yo. Yo wis lah lur, ini juga lumayan. Sebagai tanda terima kasih, ikan yang ku dapat mau aku bagi ke anak-anak lur. Bisa ngumpul, sabar semua orang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu jangan yang kecil dong, yang gede-gede. Sabar. Duduk. Waduh, lelenya lolos satu lur. Gimana toh iki? Licin banget ikan lelenya. Tuh, ambil tuh. Berapa tuh sudah? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 1 ya, udah masukin. 7. Dah. Kasihan Bondo. Ya. Walaupun cuma ikan lele, rasanya seneng banget ya lur. Bisa berbagi ke anak-anak. Hitung-hitung balas budi karena sudah bantu aku. Duh, gimana? Udah beres? Udah Pak, nih udah kering semua. Loh, kok yang ini bukan yang nila? Ini kok jadi yang ini? Jadi yang lele? Bapak bilang katanya suruh nguras balong yang di pinggir. Ini di pinggir. Yang di pinggir itu maksudnya yang ini, yang nila bukan yang lele. Gimana nih? Pantesan aja ikannya sedikit. Ternyata aku salah kuras kolam. Kolam baru dipanen malah aku kuras lagi lur. Gimana sih? Saya udah ngajak anak-anak, soal uber-uber, ikannya cuma sedikit. Dapatnya gimana? Cuma dapat segini nih. Oh, segitu. Ya udah, Sebagian saya nggak kasih ke anak-anak yang bantu saya. Ya udah, nggak apa-apa. Oh ya, terus upah saya mana? Lah, kerjaannya juga belum selesai. Ini juga masih ada. Lah ini 2 balong saya kuras. Udah gini aja, lelenya boleh sama Mas Kudo dibawa. Silakan aja. Jadi upah saya lelenya? Ya, lelenya aja. Silakan dibawa aja. Ya udahlah, namanya rezeki ya. Aduh. Ya, Dul. Makasih ya, Dul ya. Aduh, ya Pak ya. Besok lagi jangan salah Pak kalau nyuruh Pak. Ya, makasih Dul. Sudah susah-susah, upah cuma lele. Mau gimana lagi lur? Tenagaku nguras kolam dibayar pakai ikan lele. Aku terima aja lah lur. Dul, habis dari mana? Ini teh, habis nguras balong. Disuruh si Mamang katanya mau diupahin. Tapi balong udah tak kuras 2. Ternyata salah katanya. Yang satunya minta upah nggak dikasih, mau cuma dibayar ikan. Ikan apa emang? Coba lihat. Ini ikan lele. Oh, ikan lele. Pas banget. Ini aku mau ke pasar, mau beli ikan lele juga. Yaudah beli punya aku aja nih, sekilo lebih nih. Rezeki anak soleh. Cuan lur. Ya udah nih. 25 tapi udah dibersihin, dikukus, terus dipisahin tulangnya. Anterin ke rumah, ya? Hah? 25.000? Iya, Dul. Ditunggu. Aduh, mimpi apa semalam? Seperti pesan Teh Ratu tadi, ikan lele yang dia mau harus sudah siap olah. Sip lah, setelah isi perutnya dibuang, lanjut ku cuci lele sampai bersih luar dalamnya, biar gak pahit lur. Aku mau pisahkan daging dengan tulangnya. Nah, biar gampang, lelenya dikukus dulu lur. Lele ini termasuk ikan kesukaanku lur. Harganya terjangkau, tapi nutrisinya gak kalah sama ikan mahal macam ikan salmon. Dari protein,
vitamin, sampai omega 3. Malah duri lele juga bergizi, kayak kalsium, bagus untuk kesehatan gigi kita, Lur. Sementara aku memisahkan daging dengan tulang ikan lele, Teh Ratu sudah mulai siapin bumbu. Bahan-bahannya komplit. Iris kecil-kecil si hijau daun bawangnya. Semakin banyak akan semakin lezat ciwangnya nanti. Kalau sudah, iris juga bawang bombaynya. Teh, nih udah tak kerja nih Teh. Ini udah tak pisahin tulangnya sama dagingnya nih. Bagus Dul, bisa gak sekalian masakin ciwangnya? Teh, 25.000 Teh. Masa udah bersihin ikan, udah matengin, masih disuruh lagi. 25.000 dapat apa Teh? Nanti kita makan bareng kalau udah ini jadi ciwangnya. Hah? Iya. Makan bareng? Oh, kalau begitu boleh lah. Sudah dilarisi ikan lelenya, masih diajak makan bareng juga. Enak toh jadi si gundul. Selidik punya selidik, Teh Ratu lagi kepengen bikin ciwang. Itu loh, Lur, makanan dari Sukabumi yang terbuat dari tepung aci dan bawang. Masaknya gampang, Lur. Sambil dimasak, adon tepung aci dan air. Dul, jangan lupa ikannya dicampurin ya. Oh iya Teh. Sip. Yang spesial, ciwang yang ini pakai tambahan daging ikan lele. Nih Dul, bawang daunnya masukin. Ya Teh. Adonan aci yang dimasak perlahan akan kental dan memadat. Makanya sebelum mengental, semua bahan campuran harus sudah dimasukkan. Selain bawang daun, masukkan juga kaldu bubuknya. Supaya terasa pedas, beri lada bubuk juga secukupnya. Jangan lupa sedikit pewarna makanan biar cantik dan menggoda. Supaya isian merata dan gak menggumpal, memasak ciwang harus terus diaduk. Tenang, gak selama mengaduk dodol. Kalau apinya besar, 5-10 menitan aja ciwang sudah mulai memadat. Oh iya, selagi aku masak ciwang, Teh Ratu sibuk membuat sambal cocolan sebagai teman menyantap ciwangnya nanti. Wih, bakal sedap ini pastinya. Teh, segini udah matang belum Teh? Udah. Taruh di mana nih Teh? Ke loyang aja. Oh, sini. Cetak dan padatkan ciwang ke dalam loyang supaya lebih mudah dipotong. Teh, ini udah dicetak Teh. Nah, sekarang kasih bawang goreng Dul. Nih. Ditaburin? Ya. Namanya juga ciwang alias aci bawang. Segala jenis bawang yo jadi campurannya. Teh, ini Teh. Bawang gorengnya udah ditaburin rata-rata. Ada yang bisa dibantu lagi nggak? Udah Dul, gak apa-apa ditinggal aja. Ini tinggal bumbunya aja. Tapi jangan jauh-jauh, nanti kita makan bareng. Oh iya, bener loh Teh ya. Nanti aku diundang loh. Iya. Makasih ya Dul. Lanjut yo Teh. Selain yang diulek tadi, Teh Ratu juga pakai tambahan bumbu irisnya. Cukup iris tipis bawang putih. Kalau sudah, potong kecil juga tomat merahnya. Makin lezat dan tambah segar, Lur. Oke deh Teh, lanjut cepet-cepet masak supaya cepet juga aku makannya. Tumis bawang sampai harum kecoklatan. Berikutnya tuang juga sambal uleknya. Jangan lupa sama potongan tomat merahnya. Oseng-oseng sebentar sampai layu dan matang.
Tambahkan air secukupnya yo, gak usah banyak-banyak. Ini dia. Ayo, siapa mau? Mantep. Iya lur, enak. Jadi satu kata yang mewakili cita rasa ciwang lele ini. Tekstur kenyal dari aci menyatu sempurna dengan lembut daging ikan lele di dalamnya. Apalagi ditambah siraman saus tulang lele yang pedas dan berbumbu bawang. Dari 1 sampai 10, nilai ciwang lele ini aku kasih 11 lur. Piye kabare lur? Semoga apik-apik wae yo. Hari ini aku masih di daerah Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Biasa lur, tiada hari tanpa bekerja. Tugasku hari ini tidak terlalu susah sih. Cuma ngurusi piaraan bebeknya Pak Haji yang lagi mudik ke Jawa. Supaya lekas besar dan banyak bertelur, bebek-bebek ini dikasih makan 2 kali sehari lur. Pakannya yo koyo ngene iki. Campuran bekatul, jagung giling, dedak dan singkong. Sesekali tak tambah sumber protein seperti sisa ikan dan daging ayam. Tapi yo berhubung adanya ini aja, yo pasti habis juga kok dimakan unggas-unggas lapar ini. Ayo bek, pada makan yo, sing kenyang, ben telure wakeh. Wah, tahu aja Mbak Fitri kalau aku lagi haus. Dul, ini minumnya. Taruh sini dulu, Kak. Iya. Wah, dari tadi aku kerja gak berhenti sampai lupa waktu lur. Dul, nanti minta tolong ini ya, tolong panenin telurnya. Oh ya Kak, Sekalian potongnya 2 bebek. Sekalian dibersihin bebeknya. potong 2 bebek Kak. Sekalian bersihin bebeknya ya. Biar bersihin apanya Kak? Bebeknya, Dul. Oh bebeknya? Oh ya. Kasihan, Dul. Ya. Oke lur, saatnya kita panen telur bebeknya. Dalam seminggu, bebek yang sehat dan produktif bisa bertelur 4-5 kali lur. Hasilnya bisa langsung dijual ke pasar atau dibeli oleh pesanan khusus dari luar kota. Jenis bebek yang banyak diternak adalah jenis bebek domestik dan ada juga yang jenis bebek pelari. Bebek jenis ini sudah bisa mulai bertelur mulai umur 6 bulan dan akan semakin produktif setelah usia 1 tahun. Sementara ada juga bebek yang sudah mulai tidak produktif setelah usia 3 tahun. Nah, yang sudah tidak bertelur biasanya kita potong untuk dimasak lur. Dengar-dengar sih Mbak Fitri mau bikin sup khas Eropa Tengah namanya goulash. Pas banget lur, lagi lapar-laparnya iki, belum makan dari pagi. Wis, tak tangkap dulu bebeknya yo.
Sebelum kita olah, bebek bakal aku potong dan bersihkan dulu bagian dagingnya. Selain telurnya yang enak, daging bebek juga dianggap sebagai makanan yang sehat karena mengandung banyak nutrisi penting bagi tubuh. Apalagi buat kalian yang tidak suka daging ayam, daging bebek bisa jadi alternatif yang enak dan pas. Kandungan protein dan kalsium tinggi dalam daging bebek bisa bermanfaat untuk kesehatan tulang kita, lur. Apalagi kandungan omega 3 yang juga tinggi, sangat baik untuk perkembangan otak kita, terutama anak di bawah usia 10 tahun. Nah, sebelum dimasak, bebek harus kita rebus dulu, lur, agar dagingnya empuk dan aromanya tidak tengik. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak daging bebek nih supaya dia cepat empuk dan bau amisnya hilang. Nah, untuk cepat empuk nih, pertama dalam rebusannya kita kasih kelereng atau apapun jenis kaca, atau bisa juga sendok stainless atau logam, karena kaca dan stainless ini dia akan sebagai penghantar panas yang baik sehingga panasnya akan sangat maksimal. Nah, jahenya nih kita potong-potong untuk menghilangkan bau amisnya. Nah, silakan dicoba di rumah yo, tips dari aku. Goulash memang asli Eropa, tapi bahan-bahan untuk membuatnya bisa disesuaikan dengan bahan lokal kok, lur. Mbak Fitri sudah menyiapkan semua bahannya nih, lur. Monggo dicatat yo. Ada bawang putih, tomat, bawang bombay, dan beragam bumbu lainnya. Semua bahan dipotong-potong sesuai selera dan bisa dengan potongan sedikit kasar. Siapkan juga gula, garam, dan lada bubuk sebagai penyedap rasa alami. Kak, ini Kak, bebeknya udah empuk, Kak? Harus itu aja, Bu. Oh, taruh sini. Tolong ini ya, tumbukin tomatnya. Oh, ya Kak. Ya. Salah satu yang membuat sup goulash ini kental dan nikmat adalah penggunaan tomat, lur. Tomat harus ditumbuk sampai halus agar bisa bercampur menjadi kuah kental yang nikmat. Di negara asalnya, Hungaria, goulash adalah makanan khas para pengembara atau petualang. Jadi, biasanya disajikan panas dengan kuah yang cukup kental. Gimana, Dol? Udah beres belum? Belum Kak, tinggal dikit lagi. Yaudah, kalau gitu aku tinggal dulu ya. Aku masak ini dulu. Oh ya Kak. Wah, Mbak Fitri udah siap mau masak, lur. Sebentar lagi aku makan enak. Apalagi daging bebek adalah makanan kesukaanku. Cara membuatnya cukup mudah. Tinggal masukkan air dan rebus bahan sayuran seperti kentang dan wortelnya. Kak, ini Kak, tomatnya Kak sama bebeknya tadi kelupaan. Nanti saya ikutin. Oh, ya Kak. Taruh mana Kak? Taruh aja di sini, Bu. Tinggal dulu ya Kak ya. Kasihan dulu ya. Habis itu, masukkan daging bebek diikuti bumbu-bumbu komplit yang tadi sudah dibuat. Aduk terus sampai bumbu dan bebeknya menyatu, lur. Aromanya mantap betul. Terakhir, masukkan tumbukan tomat dan sisa bahan lainnya. Masak sampai airnya sedikit menyusut. Gimana? Mudah toh? Monggo, langsung dicoba di rumah, lur.
Cita rasa masakan Eropa memang belum terlalu akrab di lidah orang Indonesia. Tapi masakan gulas bebek kali ini benar-benar punya bumbu yang nendang dan rasa bebek yang nikmat lur. Tekstur kuah yang kental dengan cita rasa pedas asam bikin perut rasa hangat. Serasa lagi di Eropa lur. Mbak, nambah lagi ya? Ayo masih banyak nih. Barudak lagi ngalah gendon. Gendon apaan? Gendon tuh ulat sagu, kayaknya enak deh kalau dimasak. Oh, ayo ikut cari yuk. Cari yuk. Yuk. Jang, naon Jang? Gendon. Bagi Jang, buat dimasak Jang. Cari aja dulu di dalam. Ayo bantu. Ayo, bantu cari yuk. Ayo. Walah, ayo Jang, tunjukin di mana tempatnya. Gendon hidup di batang kayu mati yang sudah mulai lapuk. Di mana Jang? Nih Dul, sini Dul. Bang Dul. Mana? Nih. Ini. Ya. Biasanya gendon bersembunyi di dalam batang mati seperti ini. Jadi aku harus membelah dan membongkar batang kayu. Wih, lumayan, dapat banyak. Lemu ginuk-ginuk lagi. Ayo Jang, cari lagi. Ulat ini biasanya ada di batang pohon kelapa, aren, salak, dan kirai. Sebenarnya, gendon iki larvanya kumbang. Kumbangnya dikenal sebagai hama tanaman kelapa, sehingga sering juga disebut kumbang kelapa. Ya, udah banyak yuk. Yuk, balik yuk. Wah, kalau Teh Rika minta gendon mau dibikin apa yo? Jang, Ya Bang Dul. biar gendonnya dibikin kue ya sama si Teteh. Ya. Kalian balik ke sana, sah. Ya. Aku harus memisahkan gendon dari sisa-sisa batang lapuk yang masih menempel. Oh iya, ada yang pernah makan gendon belum? Atau masih merasa geli ngeliatnya? Padahal ulat berukuran gendut ini kayak manfaat loh. Kandungan asam lemaknya dapat mengurangi risiko penyakit seperti depresi, asma, atau rematik. Ternyata gendonnya mau diolah jadi kue talam. Bumbu untuk memasak gendon sudah disiapkan iki. Ada bawang putih, bawang merah yang diulek sampai halus. Kemudian ditambahkan garam secukupnya. Biar makin jos, pakai cabai rawit. Ini juga bisa membuat selera makan jadi nambah loh. Untuk kuliner berbahan daging atau ulat seperti ini,
biasanya ditambah kunyit dan jahe. Gunanya untuk mengurangi bau yang kurang sedap, seperti bau anyir atau amis. Teh, bumbunya udah siap belum, Teh? Sini, biar saya tumis dulu. Iya. Tumis bumbu dalam minyak panas. Kalau aroma harumnya sudah tercium, masukkan gendonnya. Aduk gendon bersama bumbu sampai bumbu meresap. Tambah irisan paprika dan cabai rawit untuk menambah selera. Sudah matang iki, siap jadi toppingnya kue talam. Kue talam berbahan dasar tepung beras dan santan. Kelapa yang digunakan boleh kelapa setengah tua atau sudah tua. Santannya nggak cuma bikin enak makanan, tapi juga banyak manfaatnya. Misalnya membantu menjaga kesehatan tulang. Itu karena kandungan kalsium dan fosfornya. Ada juga kandungan zat besi yang bisa mencegah anemia. Mantep toh? Untuk membuat kue talam, pakai santan matang yang masih hangat. Selama dimasak, santan harus terus diaduk sampai mendidih. Jangan sampai santannya pecah. Campur tepung beras dan tepung sagu, lalu diaduk. Kemudian tambahkan santan hangat sedikit demi sedikit sambil diaduk. Santan hangat akan memudahkan adonan larut dan tidak menggumpal. Beri sedikit garam untuk cita rasa gurih adonannya. Selanjutnya, bagi adonan menjadi 3, lalu beri warna yang berbeda untuk variasinya. Tuang adonan warna pertama ke dalam loyang, lalu tutup. Tunggu adonan mulai memadat. Setelah itu, ulangi langkah yang sama dengan adonan warna lain sampai loyang terisi. Kombinasikan susunannya yo, supaya tampilannya menarik. Kalau adonan ternyata sudah memadat, tambahkan topping tumis gendon di atasnya. Taruh yang rata yo. Sip, tinggal tunggu 20 menitan sampai kue talam ini matang. Widih, mantep iki. Baru lihat tampilannya aja udah bikin lapar. Kira-kira rasanya seperti apa yo? Yuk dicoba. Rasa gurih pedasnya gendon beradu dengan lembutnya kue talam. Enak pol, empuk-empuk gimana gitu. Nanti kalau nemu lagi, bikin lagi yang kayak gini ah. Ayo Jang, nambah lagi. Jangan malu-malu kalau lapar.